Di balik megahnya upacara kenegaraan, ada sajian makanan yang tak bisa dianggap sebelah mata. Hidangan untuk presiden, menteri, hingga tamu negara tentu tidak sembarangan ya. Catering penyedia makanan pun harus lolos seleksi ketat. Lalu seperti apa ya syarat untuk jadi catering langganan presiden dan para pejabat negara? Ada banyak catering langganan pihak istana, salah satunya catering di kawasan Kampung Makassar, Jakarta Timur. Tak hanya itu saja, catering ini jadi kepercayaan berbagai kementerian dan BUMN untuk menyuplai makanan acara internal dan rapat kerja. Catering ini sudah berpengalaman menyediakan jasa boga untuk para presiden lebih dari 20 tahun. Mulai dari Presiden Gus Dur, Megawati, Susilo Bambang Yudhoyono, sampai Presiden Joko Widodo. Widih, keren banget ya! Nah itu apa aja kalau misalkan requestnya mereka itu apa? Nggak boleh pakai santan, satu. Dua, nggak boleh ada cabai pedas, nggak boleh pakai pedas. Kenapa itu katanya Pak? Awet mules kan. Oh gitu. Pastinya tidak mudah ya masuk ring istana. Awalnya Ning dan Okti mengirimkan tes food lewat Sekretariat Negara. Tak disangka akhirnya cateringnya terpilih menjadi vendor makanan untuk penyambutan kepala negara di bandara ketika ada acara KTT Asia Afrika di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Berbekal pengalaman inilah, catering ini sudah hafal selera para presiden. Kadang ada requestan apa nggak sih gitu dari presiden atau pejabat negara, Bu? Ada Mas, seperti Bu Mega. Bu Mega tuh senangnya pecel. Oh, pecel. Pecel Mas, dia lebih suka. Terus ada, beliau juga suka dengan dada. Ayam tapi maunya tuh ayam kampung, bagian dada itu. Oh dia gitu, senang. itu harus Ya, ada tuh kalau itu Megawati. harus ada, betul. Sama kalau ini pecel tuh dia paling favorit banget. Nah pecel diantaranya kan ada sayurannya tuh kacang panjang nih. Oh ini yang saya bikin buat Ya, Bu Mega ini. Iya. Luar biasa Ya, nih. ini. Selera presiden memang berbeda-beda Skit Lovers, tapi ada satu kesamaannya, yaitu bahan yang dipakai haruslah bahan lokal. Dan makanan yang disajikan adalah makanan tradisional khas Nusantara. Khusus Presiden Jokowi, makanan yang sering dipesan adalah rebusan dan soto gading Solo. Sementara SBY, martabak telur dan pecel atau gado-gado. Dalam jamuan kenegaraan, makanan khas Indonesia kerap jadi tuan rumah. Dari mulai sate ayam, mie bakso, dan aneka macam soto Nusantara tampil memukau di meja jamuan. Nah, biasanya sih yang makanan yang paling banyak disukai oleh orang Indonesia ya, menurut saya sih yang comfort food ya. Satu, soto. Soto. Semua orang pasti suka, dari anak-anak sampai dewasa. Even yang tua pun juga pasti suka ya. Masih suka soto kan? Saya suka soto kaki ya, pokoknya yang berlemak. Soto kaki. Tapi biasanya sih yang bakalan sering di repeat atau sudah di order itu adalah soto-soto yang bening, Mas. Gitu. Biasanya kan kalau untuk pejabat tuh yang menghindari santan lah atau Oke. apa. Tapi kalau soto kayak soto Lamongan tuh favorit, atau ada namanya waktu itu soto gading. Nah, yang bikin penasaran yaitu proses makanan menuju meja presiden. Pastinya, menyajikan makanan untuk orang nomor 1 di Indonesia perlu melewati proses yang super ketat Skit Lovers. Banyak tahapan protokoler istana yang bakal dilalui, mulai dari menentukan menu pilihan hingga tes food lebih dulu. Semua menu dicek satu persatu oleh dokter kepresidenan dan protokoler istana. Biasanya, makanan dihaluskan terlebih dahulu, lalu masuk ke tabung reaksi dan diberi cairan khusus. Fungsinya untuk menguji apakah makanan mengandung racun atau zat berbahaya lainnya. Dokter kepresidenan juga menghitung kandungan dan komponen gizinya agar seimbang. Nah, sebelum disajikan, pihak Pas Pampres pun wajib mencoba makanan dan minumannya. Kalau sudah aman, baru deh boleh dihidangkan. Ternyata air minum botol kemasan pun tidak luput dari pemeriksaan Skit Lovers. Ada bahan yang menjadi pantangan untuk disajikan kepada presiden maupun wakil presiden loh. Ada makanan nggak sih yang dihindari untuk RI1 atau pejabat negara gitu? Oh ada, dari rekomendasi dari tim kepresidenannya, beliau itu menyarankan untuk yang penyajian untuk RI1 atau RI2 biasanya tidak ada yang mengandung gula merah.
Duh, kenapa gula merah itu? Pernah dibilang sih kalau nggak salah tuh ada arsenik itu lumayan tinggi kali ya atau gimana, mungkin pokoknya tidak disarankan aja gitu kan, makanan-makanan yang mengandung gula merah aja. Walah, ternyata makanan yang banyak menggunakan gula merah seperti gudeg, klepon, misro, dan kue dadar gulung tidak direkomendasikan ya Skit Lovers. Soalnya jika makanan ini dites, hasilnya mengandung zat arsenik yang tinggi di atas batas aman, sehingga tidak lolos untuk disajikan di istana negara tuh. Selain itu, snack atau makanan ringan khusus presiden atau wakil presiden ada syarat-syarat khusus yang wajib diperhatikan. Salah satunya harus makanan ringan jenis finger foods. Biasanya sih kalau untuk acara khusus, untuk coffee break itu kue-kuenya tuh yang lebih kecil, lebih mini. Jadi kayak finger food itu yang bisa dimakan hanya dalam dua kali gigitan. Oh gitu, Iya. istilahnya finger food gitu ya. Terus katanya dalam satu piring harus diatur ya, berapa Ya, ya? jadi balik lagi tadi yang kayak seperti buah, penataannya itu harus ada warnanya yang bagus. Ada warna hijau, ada warna kuning, jadinya colorful lah dalam satu piring itu. Untuk rasa biasanya buat presiden apa katanya ada 2 rasa yang harus satu piring itu. Oh iya, ada rasa manis sama rasa asin. Atau biasa kalau untuk snack itu ada yang gurih sama yang manis. Biasanya standarnya seperti itu. Jumlahnya berapa biasanya? Kalau dalam satu piring, kalau untuk acara RI1 itu biasanya ada 4. Ya, dalam satu piring ya. Isinya? Dua manis, 2 asin. Camilan yang menjadi favorit para presiden yaitu sosis Solo. Selain karena rasanya, porsinya juga pas. Sama seperti makanan ringan, penyajian buah-buahan juga dipilih yang kecil dan mudah untuk dikupas, seperti jeruk santang maupun pisang yang ukurannya lebih kecil. Penataannya juga tak asal-asalan Skit Lovers. Dalam satu piring, buahnya harus beragam dan beraneka warna. Buah anggur dan salak merupakan salah satu buah yang tidak disarankan untuk disajikan untuk presiden, menteri, maupun tamu negara. Selama puluhan tahun menyediakan makanan untuk pejabat negara, terselip pengalaman unik dari mulai menerima aneka request makanan khusus hingga permintaan dadakan. Tapi pernah Pak Menteri Pak Muhajir waktu masih menjabat, tiba-tiba tuh telepon nih oleh pihak kementeriannya minta menu yang lumayan disukai sama beliau waktu di UGM. Oh gitu. Tiba-tiba tuh tadi akhirnya alhamdulillah kita coba cari, kita coba masak di sini. Coba carilah resepnya. Hari kita masak kan alhamdulillah bisa. Apa itu menunya? Ayam goreng. Sup ya, sup itu apa? Saya juga lupa, itu udah lumayan lama. Itu supnya sup yang dia seneng di UGM. deket-deket UGM gitu. Menjadi perintis memang sulit, apalagi mulai dari titik terendah. Itulah yang dirasakan oleh pemilik catering. Dari yang awalnya hanya memiliki 5 karyawan saja, tapi sekarang naik 10 kali lipat. Dulu susah mendapatkan pesanan, sekarang sudah menjadi langganan istana. Tentunya setelah melewati berbagai syarat ketat. Pertama kita harus kebersihan ya Mas, dilihat dari kebersihan juga. Awalnya sih kita harus lihat dari dapur. Dapur Ya. itu harus bersih, higienis, dan karyawannya pun harus mengikuti aturan protokoler ya Mas. Tidak boleh kukunya panjang, rambutnya harus pendek, tidak berkumis. Nah, terus penampilannya pun harus pakai baju khusus untuk masak. Nah, baju koki gitu ya. Pakai mokep, penutup kepala, pakai sarung tangan, kemudian pakai masker juga. Itu untuk menjaga kebersihan dan kesehatan untuk makanan. Pemilihan bahan baku menjadi kunci agar kualitas makanan yang disajikan tetap terjaga. Contohnya ayam, ikan, ataupun daging sapi harus yang segar. Untuk sayur dan buah-buahan biasanya memakai kelas 1, alias sayuran yang kuat dan tidak mudah basi, seperti wortel, sawi, pakcoy, dan kacang panjang. Wadah makanan pun diperuntukkan sesuai fungsinya, seperti piring makan, mangkuk untuk sup, dan mangkuk untuk sambal. Selain itu, alat-alat dapur pun rutin diperiksa dan diganti ketika ada kerusakan. Rahasia dapur catering langganan istana dan presiden ternyata bukan cuma soal rasa, tapi bagaimana menjaganya tetap konsisten, serta memastikan setiap hidangan selalu berkualitas. Karena di balik sajian untuk orang nomor 1 di Indonesia, ada standar tinggi
ketelitian dan dedikasi agar cita rasa Indonesia selalu tampil sempurna.